Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aura Putra Karisi, NIM C249057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar praktikum laboratorium. Penasaran seperti apa? Yuk, simak videonya. Ketika kita akan melakukan praktikum di laboratorium, ada beberapa prosedur operasional baku yang perlu kita ikuti. Yang pertama yaitu ada, jika akan meminjam laboratorium, kita wajib membawa surat keterangan peminjaman dan menyelesaikan administrasinya. Selain itu, kita boleh meminjam laboratorium hanya di jam kerja, yaitu dimulai dari pukul 8.30 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ketika kita di laboratorium, kita wajib menggunakan yang namanya jas lab dan juga alas kaki yang bersih. Setelah selesai menggunakan laboratorium, kita juga wajib untuk membersihkannya dan menyimpan kembali alat-alat serta membuang limbah. Kita wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di laboratorium. Ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum laboratorium. Untuk alatnya, yang pertama itu ada yang namanya micropipette, di mana micropipette ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Langkah penggunaannya adalah dengan menyesuaikan volume sesuai yang diinginkan. Kemudian kita harus menekan tombol yang berwarna biru dan ditahan. Kemudian kita harus memasang tip micropipette-nya, di mana ketika memasang ini kita harus menghindari untuk memegang tipnya itu secara langsung agar tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya ada timbangan digital. Timbangan digital ini digunakan untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia, yang mana langkah penggunaannya adalah pertama kita harus menekan tombol on atau T, masukkan bahan yang akan ditimbang dan ditutup. Kemudian setelah itu kita harus menunggu angka di layar hingga stabil. Lalu kita angkat dan bersihkan kembali timbangannya. Setelah itu kita harus mengkalibrasi lagi dengan menekan tombol O atau T. Pastikan timbangan dalam keadaan bersih dan rapi. Lalu ada vortex yang digunakan untuk homogenisasi sampel atau larutan, yang mana langkah penggunaannya itu pertama kita hubungkan dulu ke arus listrik, lalu kita tekan tombol on. Kemudian kita atur kecepatannya dengan memutar tombol yang merah hitam. Kemudian kita letakkan sampel di atas piringan pemutar. Setelah penggunaan, kita harus kembalikan tombol ke posisi off, kemudian melepaskan penghubung arus listriknya. Dan juga kita harus pastikan kondisi vortex tetap dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada mini inkubator. Mini inkubator ini berfungsi untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Langkah penggunaannya itu pertama, kita hubungkan ke arus listrik, kemudian kita tekan tombol on di belakang mesin. Setelah itu kita atur suhu dan tekan tombol start. Nah, kemudian setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Setelah penggunaan, ambil sampel dari mesin, kemudian kita harus lepaskan penghubung arus listriknya, dan pastikan kondisi inkubator tetap dalam keadaan bersih dan juga rapi. Selanjutnya ada hot plate stirrer, di mana ini berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Langkah penggunaannya, pertama kita harus hubungkan ke arus listrik, kemudian letakkan gelas kaca, lalu kita putar tombol heat dan atur tingkat pemanasnya. Setelah penggunaan, putar tombol heat dan setir ke 0. Kemudian lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan kondisi hot plate stirrer tetap dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada electrophorese untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Langkah penggunaannya, yang pertama kita harus hubungkan dulu alatnya ke arus listrik dan menekan tombol on. Setelah itu kita buka tutup electrophoresesnya, kemudian kita masukkan gel agarose, lalu tuang TAE hingga teredam. Masukkan sampel di dalam sumbernya, terus tutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Setelah itu, ambil dan tutup kembali, lalu lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan kondisi electrophoresis tetap dalam keadaan bersih dan juga rapi. Lalu ada UV fluorescent table, di mana ini tuh berfungsi untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Ketika menggunakannya, perlu menggunakan kacamata anti UV serta memakai sarung tangan demi keamanan. Nah, langkah penggunaannya, pertama kita harus hubungkan terlebih dahulu ke arus listrik. Kemudian kita buka kaca penutup dan letakkan gel agarosa itu di meja UV. Kemudian kita tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan UV ini, kita harus kembalikan tombolnya ke posisi off, kemudian kita buka dan ambil gel agarosanya. Setelah itu kita keringkan meja UV dengan tisu. Lalu kita tutup dan lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan UV fluorescent table ini tetap dalam kondisi bersih dan rapi. Lalu ada PCR. PCR ini berfungsi untuk amplifikasi gap, di mana perlu dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit sebelum penggunaannya. Nah, cara penggunaannya yang pertama itu kita harus hubungkan ke arus listrik, lalu kita tekan tombol on di belakang mesin. Lalu kita pilih amplification, kemudian kita masukkan programnya, kita buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate, kemudian kita tutup kembali dan tekan start. Setelah amplifikasi telah selesai, ditandakan dengan bunyi, kemudian kita tekan finish. Nah, setelah itu kita ambil dan tutup kembali mesin PCR, kemudian kita lepaskan penghubung listriknya. Pastikan PCR ini tetap dalam keadaan bersih dan rapi ya. Ini adalah microcentrifuge. Microcentrifuge ini berfungsi untuk menghendakkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu natan dan supernatan. Nah, langkah penggunaannya, pertama kita harus hubungkan terlebih dahulu ke arus listrik dan tekan tombol on di belakang mesin. Kemudian kita buka tutup mesin dan buka tutup plastiknya. Kemudian kita masukkan larutan dalam tube, kemudian kita letakkan di kedua sisi yang seimbang, lalu tutup. Putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu. Kemudian kita tekan untuk menyalakan mesin. Setelah penggunaan, ambil sampel lalu lepaskan hubung arus listriknya.
Lalu ada alat-alat kecil yang juga kita gunakan, dan ini juga penting loh, seperti ada tip micropipet. Ini digunakan untuk mengambil atau mengeluarkan sampel dari satu tempat ke tempat lainnya, dan biasanya dipasangkan pada micropipet yang tadi itu. Kemudian ada box mikrotip, ini tuh sebagai tempat untuk menyimpan mikrotip agar tidak terjadi kontaminasi. Lalu ada micropestle, ini digunakan untuk menghaluskan sampel. Kemudian ada gelas piala untuk tempat larutan atau tempat untuk mencampurkan larutan. Lalu ada spatula untuk mengaduk larutan. Kemudian ada Judy column, ini digunakan pada saat menggunakan microcentrifugos dan juga digunakan untuk memisahkan larutan supernatant yang mengandung DNA dengan larutan natan. Lalu ada dry ice dan juga box ice yang tentunya untuk menyimpan serta menginginkan sampel pada saat kita mengambil sampel di lapangan. Lalu ada juga cetakan gel yang digunakan dalam analisis menggunakan elektroforensik. Setelah kita lihat tadi ada alat-alatnya, sekarang kita akan melihat bahan-bahan yang akan kita gunakan di praktikum. Yang pertama itu ada TIA, ini tuh merupakan triacetat eta, yaitu sebagai larutan penyangga yang digunakan saat analisis elektrofores. Lalu ada loading dye, ini tuh untuk menambah densitas dan juga untuk mempermudah dalam peletakan DNA. Ada DNA leader sebagai marker atau penanda, ini digunakan pada elektroforesis produk PCR. Terus ada DDH2U untuk mengencerkan primer. Lalu ada primer, ini untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diaplikasi. Lalu ada plate, ini sebagai tempat sampel saat proses sequencing. Lalu ada itu juga digunakan ketika menggunakan PCR. Lalu ada DNA atau RNA shield, itu untuk meta barcoding atau untuk mengawetkan sampel dan digunakan dalam proses DNA barcoding. Selanjutnya ada TIQ PCR untuk PCR, kemudian ada fluorescent untuk mengubah sinar UV, ada GPT buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel, ada PROTK untuk merusak protein serta untuk mengikat lipid, ada etanol absolut, ini digunakan untuk proses sterilisasi. Nah, bagaimana nih setelah melihat dan mendengar penjelasan mengenai berbagai alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum laboratorium nanti? Pasti jadi makin sabar bukan untuk praktikum dan mencoba semuanya secara langsung. Semoga saja pandemi segera berakhir agar kita bisa praktikum di laboratorium. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penuturan kata ataupun ada penjelasan yang kurang jelas. Thank you for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.